Hai sobat, jumpa lagi bersama kami dari Jajaku Channel. Seperti biasa kita akan berbagi pengalaman aneka kegiatan dan juga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Video ini merupakan video lanjutan dari video tentang aplikasi pengolahan angka. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuka, menutup aplikasi Microsoft Office Excel, dan juga mengenal bagian-bagian dari tampilan Microsoft Office Excel. Kalau di video sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa aplikasi pengolah angka ini jenisnya banyak sekali ya. Dari aplikasi yang lisensinya berbayar sama komersil, kemudian yang harus diinstal di perangkat baik di laptop, komputer maupun di smartphone Android. Kemudian ada juga aplikasi yang langsung bisa kita gunakan tanpa perlu install, yaitu menggunakan aplikasi online atau cloud office. Baik, sebelum kita mulai jangan lupa di-subscribe tentunya biar tidak ketinggalan update video dari kita ya, biar di perangkat pemirsa ada notifikasi ya video yang kita unggah. Siapa tahu bermanfaat. Baik, kita mulai. Yang pertama, bagaimana kita membuka aplikasi pengolah angka Microsoft Office Excel yang sudah terinstall pada perangkat komputer atau laptop. Tadi kita singgung yang terinstall, artinya apa? Asumsinya aplikasi Microsoft Office Excel sudah terinstall pada perangkat kita. Ada beberapa cara untuk membuka aplikasi Microsoft Office Excel. Yang pertama melalui shortcut yang ada di desktop. Jadi tampilan depan dari komputer kita, sistem operasi Windows kita, ini ada shortcut. Ini ada shortcut biasanya warna hijau, kemudian ada X, Excel. Nah, ini Microsoft Office Excel. Cara bukanya bisa double klik kiri 2 kali ya di sini. Kita coba klik kiri 2 kali. Nah, terbuka seperti ini. Atau bisa juga klik kanan, kemudian pilih open. Klik kanannya pas di shortcutnya ya. Pilih open. Terbuka. Atau bisa juga diklik dulu pada shortcutnya, kemudian kita tekan tombol enter. Terbuka juga seperti ini. Itu tadi cara pertama membuka Microsoft Office Excel. Cara yang kedua tetap dengan shortcut, tetapi lokasinya ada di start menu. Ada di mana? Di sebelah kiri desktop. Kalau kita menggunakan sistem operasi Windows, ini ada logo start ya, bergambar seperti jendela. Di video ini kita menggunakan Windows 10 dan Office Excel 2019 atau Office 365. Kita klik start menu. Kemudian di list atau deretan menu, kita cari, ini ada Excel. Atau di sebelah kanan, kalau di pin di start menu, ini ada Excel juga. Jadi bisa pakai ini ya, atau pakai ini. Tinggal klik kiri atau dipilih ya, atau tekan tombol mouse kiri sekali. Kemudian ini akan terbuka. Itu cara kedua. Cara ketiga yaitu dengan mencari di kotak pencarian start ya, atau di sebelah kiri ini ada simbol searching. Ini kita bisa klik, kemudian langsung saja ketik Excel. Maka akan muncul di sini Excel. Atau juga waktu kita klik start menu Windows ini, kita klik, langsung kita ketik huruf Excel, EXC.
maka akan muncul shortcut Excel di sini. Nah, ini kita bisa langsung pilih atau klik kiri pada tombol mouse sekali. Akan tampil seperti ini. Ya, itu cara ketiga. Cara keempat, kita bisa langsung menggunakan file yang sudah ada. Artinya di sini file yang dibuat atau disimpan dengan aplikasi Microsoft Office Excel. Caranya bagaimana? Tentunya kita buka dulu aplikasi File Explorer seperti ini. Kemudian kita cari lokasi di mana file yang pernah kita simpan atau file yang pernah dibuat dengan Microsoft Office Excel berada. Misalkan di video ini ada folder download, kemudian ada file uji coba XLSX. Ya, ini kita buka dengan cara apa? Double klik atau di enter. Maka terbukalah aplikasi Microsoft Office Excel. Mudah bukan? Sampai di sini ada kesulitan. Jadi, tadi bagaimana cara membuka aplikasi Microsoft Office Excel? Cara pertama menggunakan shortcut yang ada di desktop seperti ini. Cara yang kedua menggunakan shortcut yang ada di start menu seperti ini. Ya, di sini. Cara ketiga dengan mengetikkan di pencarian, menu pencarian seperti ini. Dan cara keempat dengan membuka melalui file yang pernah dibuat atau disimpan dengan Microsoft Office Excel. Seperti ini. Ya, itu cara membuka. Kemudian yang perlu diketahui adalah dokumen yang nantinya disimpan dengan Microsoft Office Excel atau aplikasi pengolah kata Microsoft Office Excel akan bertipe atau berekstensi XLSX. Jadi defaultnya adalah XLSX. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini saya punya file uji coba. Di belakangnya ada titik XLSX. Berarti ini aplikasi yang bertipe atau berekstensi Excel. Kita bisa lihat di sebelah kanan ada kolom tipe, di sini ada keterangannya Microsoft Excel Worksheet. Ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah bagaimana kita menutup aplikasi Microsoft Office Excel. Ya, cara menutupnya kita bisa pakai Control Window. Di sebelah kanan atas ini ada simbol silang. Ya, kalau kita arahkan biasanya berwarna merah. Ini kita silang. Ya. Atau kita tutup dokumennya dengan menu file, kemudian kita pilih close. Ya. Itu menutup dokumen dan menutup aplikasi Microsoft Office Excel. Sekarang bagian-bagian dari aplikasi Microsoft Office Excel. Oke, kita buka dulu. Seperti tadi, misalkan kita lewat shortcut di desktop, kita double klik. Jika tampil seperti ini, kita pilih blank workbook, artinya lembar kerja kosong ya. Kita pilih ini. Kemudian kita akan dihadapkan pada tampilan Microsoft Office Excel. Baik, yang pertama kita kenal namanya Quick Access Toolbar. Ada di mana? Ada di sebelah kiri atas ini. Ini namanya Quick Access Toolbar. Dari namanya sudah jelas, ini merupakan toolbar. Toolbar itu tempat alat ya. Alat di sini ikon-ikon yang mempunyai fungsi tertentu, simbol-simbol ini, gambar ini mempunyai fungsi tertentu ya. Jadi Quick Access Toolbar ini adalah toolbar
bar itu baris ya, tempat yang berisi perintah-perintah yang sering digunakan. Jadi di sini ada simbol yang kalau kita klik itu akan melakukan proses tertentu. Nah, di sini biasanya berisi yang sering kita gunakan. Contoh, di sini ada simbol disket ya. Disket ini media penyimpanan ya, bisa digunakan untuk proses simpan. Kemudian ada simbol undo, ada simbol redo. Kemudian ada simbol print preview. Jadi intinya di sini berisi shortcut atau ikon perintah yang sering kita gunakan. Berikutnya ada title bar. Bar itu baris atau tempat, title itu judul. Posisinya ada di tengah atas ini. Jadi di sini ada book 1 Excel. Secara default, dokumen Microsoft Office Excel yang belum kita simpan dengan nama yang lain, dia akan diberi nama dokumennya book 1. Jika kita membuka lagi lembar kerja baru dan tidak dikasih nama, maka akan muncul atau diberi nama book 2 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita simpannya ganti nama, maka di sini titelnya akan berubah sesuai dengan nama yang kita inginkan pada saat disimpan. Jadi ini namanya title bar ya, tempat untuk menampilkan nama dokumen. Berikutnya ada namanya control button ya, atau tombol pengendali. Yang dimaksud pengendali ini pengendali jendela dari aplikasi pengolah angka Microsoft Office Excel. Ini ada simbol minimize itu seperti ini. Jadi seolah-olah menutup, tapi aplikasi ini disembunyikan ya, di minimize di taskbar ini. Ini namanya taskbar. Kita lihat ini ya. Nah, ini kalau kita klik akan tampil seperti semula. Kemudian di sini ada restore down. Artinya kalau kita klik tampilannya akan mengecil seperti ini. Ya, ini kita restore maximize. Kemudian ini simbol close ya atau exit. Ini untuk menutup jendela. Berikutnya ada yang namanya ribbon menu. Mana ribbon menu? Ribbon menu ini tampilan kumpulan beberapa tab menu ikon. Nah ini yang disebut sebagai ribbon menu ya, yang berisi deretan grup atau kelompok ikon. Tadi kita sudah singgung ikon di sini simbol yang kalau kita eksekusi kita pilih melakukan proses tertentu. Ini namanya ribbon menu. Di dalam ribbon menu ini ada namanya grup. Mana grup? Ambil contoh. Kalau kita klik home, menu home, di sini ada kelompok-kelompoknya ya, kelompok ikon, ada clipboard, kelompok font, ya, kelompok number. Kalau kita klik menu insert, ada kelompok chart, ada kelompok link, dan seterusnya. Ini disebut sebagai group. Kemudian ada yang disebut sebagai name box atau nama kotak. Ada di mana? Ada di sebelah kiri ini. Ini yang ditunjuk kursor. Ini akan menampilkan nama sel aktif. Ya, akan berisi nama sel aktif. Apa itu sel aktif? Nah, nanti aja kita bahas berikutnya. Kemudian ada namanya formula bar. Ini namanya formula bar. Berisi untuk menampilkan, melihat, atau mengetik formula. Formula itu rumus ya, sejenis rumus atau proses perhitungan itu ada di sini. Nanti caranya seperti apa? Nah, akan kita bahas berikutnya. Kemudian, kalau kita lihat lembar kerja dari Microsoft Office Excel ini, pengolah angka ini berbeda dengan kalau kita menggunakan aplikasi pengolah kata atau biasanya kalau kita pakai Microsoft Office Word. Kita coba bandingkan. Nah,
Di sebelah kanan ini Office Word pengolah kata, di sebelah kiri ini Microsoft Office Excel pengolah angka. Di mana kita lihat ini terdiri dari tabel ya. Kalau di Word tidak ya. Kita tinggalkan Word-nya, kita kembali ke Microsoft Office Excel. Di Microsoft Office Excel, lembar kerjanya berbentuk tabel. Ya, berbentuk tabel. Di mana tabel kita ketahui ada yang disebut sebagai kolom. Ya, jadi ini adalah kolom. Jadi yang vertikal ini adalah kolom. Di mana setiap kolom ini mempunyai alamat yang bisa dilihat atau ditunjukkan pada kepala kolom atau header kolom. Mana saja ini? A, B, C, dan seterusnya. Jadi kalau ditanya, misalkan saya menulis panah ini ada di kolom apa? Kita bisa lihat di atasnya adalah kolom H, ya, dan seterusnya. Kemudian yang horizontal atau mendatar, kita hapus dulu. Yang horizontal atau mendatar ini disebut sebagai baris. Jadi ini ada baris. Ini saya gambar, ini baris. Baris bisa diketahui dari kepala baris atau row header. Ya, ini kalau kita lihat di sini angka 2, berarti ini wilayahnya baris 2, ini wilayahnya baris 3, ini wilayahnya baris 4, dan seterusnya. Kemudian, perpotongan dari baris dan kolom itu disebut sebagai sel. Jadi kalau kita ambil garis, ya, misalkan ini kolom C, kemudian ini baris keempat. Ya, ini baris keempat. Di sini terjadi perpotongan ini, yaitu kolom C dan baris 4. Maka wilayah perpotongan ini di sini ini disebut sebagai sel C4. Jadi sel itu perpotongan antara kolom dan baris, kemudian penamaannya diambilkan dari kepala kolomnya dan kepala barisnya. Oke, kita ambil contoh lagi. Misalkan saya mengetik di sini ABC. Kalau kita bisa lihat di sini ABC ini terletak pada sel apa? Maka cara menentukannya adalah kita lihat kolomnya. Kolomnya adalah E. Kita lihat barisnya. Barisnya adalah 6. Maka sel yang berisi teks ABC adalah sel E6. Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan ada namanya nama apa? Nama box. Ada di mana di sini tadi? Nama box tadi kita sudah sebutkan akan menampilkan nama dari sel aktif. Apa itu sel aktif? Sel aktif itu sel yang sedang dipilih. Kita tahu tadi yang disebut sebagai sel adalah perpotongan antara kolom dan baris. Seperti contoh, tadi kita ngetik ini, ABC ini. ABC ini terletak di kolom E dan baris ke-6. Maka penyebutannya adalah sel
E6. Ketika kita klik atau kita pilih sel E6, maka kalau kita lihat di sini akan tampil E6. Artinya sel E6 ini posisinya sebagai sel aktif atau sel yang sedang dipilih. Ya, sudah paham? Berikutnya adalah ring. Ring itu jarak, ya, ring sel. Berisi kumpulan beberapa sel. Ambil contoh. Saya mengetik di sini, ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, kita akan coba lihat satu persatu. A, B, C, ya, ini terdapat pada sel berapa? Sel B2. Tahu dari mana? Kolomnya B, barisnya 2. Ini sel B2. Berikutnya ini ada DEF. DEF ini sel berapa? Kita lihat kolomnya C, barisnya 2. Maka nyebutnya sel C2. GHI, ya, huruf GHI ini ada di kolom D, barisnya 2. Maka nyebutnya adalah sel D2. Kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka sel B2, sel C2, sel D2. Tapi kalau disebutkan ring, ya, kumpulan dari beberapa sel, maka A, B, C, D, E, F, G, H, I ini ada di ring atau rentangan sel B2 sampai sel D2. Jadi sel C2-nya tidak perlu disebutkan karena otomatis sel C2 ada di dalamnya antara B2 dan D2. Ini ring sel. Ring sel juga berlaku untuk kondisi data vertikal. Ya, misalkan ini kalau tadi kan kita secara horizontal ya, sekarang secara vertikal. Kita ketik di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Oke. Kita coba lihat satu persatu dulu. A, B, C ini ada di sel berapa? Di sel C3 ya. Kolomnya C, barisnya 3. Maka C3. D, E, F sel berapa? C4, betul. Kenapa? Ada di kolomnya C, ada di barisnya 4. GHI ini sel C5, JKL ini sel C6. Jadi kalau ring selnya atau kumpulan selnya, rentangan selnya adalah sel C3 sampai sel C6. Ya. C4 dan C5 tidak disebutkan karena ini otomatis dalam ring atau rentang C3 dan C6. Bagaimana? Paham? Oke. Itu rank sel. Berikutnya adalah data sel. Apa sih data sel itu? Data sel itu isi yang ada di dalam suatu sel. Misal, kita ketik di sini 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 ini ada di sel berapa? Kita lihat kolomnya B, kita lihat barisnya 3. Maka ini sel B3. Kalau gitu sel B3 ini data selnya apa?
Data selnya adalah 1, 2, 3. Ya. Isinya adalah 1, 2, 3. Ya. Contoh lagi. Contoh lagi. Oke, misalkan ini saya ketik HUT RI ke-70. Oke. Saya ketik teks HUT RI 76. Ini data sel dari sel berapa? Data sel dari sel C3. Ya. Jadi kalau ditanya HUT RI 76 ini ada di sel berapa? Ada di sel C3. Kalau ditanya lagi, data sel C3 itu apa? Ya, HUT RI 76. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lihat di sini, maaf, sebelum kita tutup videonya, ada yang terlupa sedikit. Oke, halaman dari Microsoft Office Excel ini berbeda dengan halaman yang ada di Microsoft Office Word atau pengolah kata. Lembar kerja dari Microsoft Office Excel ini disebut sebagai worksheet. Maka di sini kita bisa lihat ada sheet 1. Kalau kita tambahkan lagi, ada sheet 2, tambahkan lagi, ada sheet 3, dan seterusnya. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini bukan halaman ya, tapi seolah-olah halaman. Kenapa? Karena di dalam lembar kerja sheet 1 ini kalau kita cetak bisa jadi lebih dari satu halaman. Jadi sheet 1, sheet 2, sheet 3 ini adalah lembar kerja. Ya. Kemudian di bawah ini, kanan bawah ini ada namanya scroll untuk zoom in, zoom out. Artinya untuk memperbesar tampilan dari lembar kerja. Kita lihat, kalau kita arahkan ke minus semakin kecil, kalau kita arahkan ke plus semakin besar. Tapi diingat, ini hanya dari sisi tampilan. Secara isi tetap sama, artinya secara fisik objeknya tetap sama. Contoh-contoh, teks HUT RI, kita lihat di sini, ukurannya adalah 11 fontnya. Walaupun kita besarkan seperti ini, ukuran fontnya tetap 11, tidak berubah. Jadi, perbesaran atau pengecilan pada fitur zoom in, zoom out tidak pengaruh pada fisik, hanya visualnya saja, hanya tampilannya saja. Bagaimana? Baik, itu tadi video kita tentang bagian-bagian dari Microsoft Office Excel. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan video unggahan dari kita, siapa tahu ada bermanfaatnya. Dan jangan lupa di-share, karena siapa tahu di sekeliling kita juga memerlukan informasi ini. Ada kurangnya mohon maaf, kita jumpa lagi di video berikutnya.